teman-teman Saska yang ada di rumah, kembali lagi bersama kita di podcast Saska. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat keren. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, kita bisa lepas masker terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, narasumber kita biar kenalan dulu, biar pada kenal semuanya. Bisa dimulai dari siapa dulu ini? Yonatan aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Yonatan Arjen Setiawan dari kelas 11 BDP 3. Dan perkenalkan, saya Sukma Putri Pratama dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya menjabat sebagai ketua OSIS. Kalau Yonatan itu jabatannya sebagai apa? Saya sebagai seksi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Oh, seksi bidang TIK ya? Ya, TIK. Oke, aku mau tanya nih, tugas-tugas yang ada di OSIS SMK Negeri 1 itu apa aja sih? Tugasnya itu biasanya kita membantu dalam acara sekolah, kayak acara event yang ada di sekolah, kayak hari-hari besar ketika sekolah ulang tahun kayak gitu. Kan biasanya kalau sekolah ulang tahun itu biasanya kita juga mengadakan banyak sekali lomba-lomba dan kita di situ ikut serta membantu. Oke. Oh ya, tadi ada yang lupa. Mungkin teman-teman Saska di rumah belum ada yang tahu. OSIS itu apa sih? OSIS di SMK Negeri 1 Surakarta. OSIS itu salah satu organisasi yang ada di SMK Negeri 1 Surakarta, dan OSIS itu sebagai wadah aspirasi dari siswa dan melatih jiwa kepemimpinan. Oke, habis ini aku mau Yonatan ya yang jawab. Nah, kalau selama kan ini ada nih sebelum pandemi. Nah, itu tuh kegiatannya apa aja sih? Banyak sih ya, kegiatan mulai dari Rekrutmen. rekrutmen calon pengurus OSIS baru. Kalau rekrutmen itu kayak gimana? Bisa dijelaskan mungkin? Teknisnya gitu ya? Iya. Kalau biasanya sebelum pandemi itu kita offline kan, kita di sekolah. Jadi kita seleksi antar orang yang pengen masuk gitu, antar siswa. Tapi kalau kemarin itu karena sedang pandemi, kita seleksinya itu online, jadi lewat link gitu. Oke. Kalau mau jadi pengurus OSIS itu ada tips and triknya nggak buat bisa gabung gitu? Yang pasti siswa yang bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan kreatif, dan ingin memajukan sekolah. Dan yang pasti harus mengikuti seleksi dulu. Oke, itu jadi poin penting ya buat biar bisa gabung di pengurus OSIS kita. Nah, tadi sebelum tip and triknya kan itu ada sebelum kegiatan sebelum pandemi. Nah, setelah ada pandemi ini tuh kegiatannya apa aja sih? Ya, kegiatannya itu apa ya? Kalau pas pandemi ya? Kalau pandemi itu kita baru rekrutmen secara online itu, terus kita adain pemilihan pengurus OSIS yang baru. Dan itu tuh kita pas waktu pemilos itu kita secara online juga karena sedang pandemi, tapi para kandidat itu dihadirkan di sekolah gitu. Kalau selama ada pandemi ini tuh ada kendalanya nggak? Pasti ada banyak. Kalau ada kendalanya itu apa? Kalau kendalanya kayak kita nggak bisa kumpul ya pastinya. Kita nggak bisa kumpul secara offline, kita nggak bisa adain rapat-rapat secara offline kayak gitu. Kalau kadang ngerasa kangen nggak sih? Kayak dulu kumpul bareng, full team semuanya ada. Sekarang ada pandemi jadi nggak bisa kumpul full team gitu. Ya kangen banget pastinya. Kangennya itu apa? Apa yang dikangenin? Kayak kebersamaannya mungkin ya, terus kekompakan, terus kayak bertukar cerita kayak gitu, bener-bener kangen banget. Kangen. Itu bisa jadi salah satu sukanya nggak sih dalam pengurus OSIS gitu? Kalau sukanya itu kayak menambah wawasan pastinya,
terus menambah banyak teman juga, bukan hanya dari kelas aja, mungkin dari jurusan lain juga ada kan. OSIS itu seluruh siswa-siswi ya SMK 1. Iya. Jadi kita menambah banyak teman juga. Oke, kalau dukanya itu ada? Ada, pasti ada. Apa itu dukanya? Dukanya itu kalau pas pulang sekolah gitu, kita ada kumpul-kumpul dulu buat sharing atau latihan PBB. Nah itu kan teman-teman udah pada pulang. Nah kita itu harus nunggu dulu, ikut kumpul dulu. Oke, kalau berarti dulu itu sebelum ada pandemi kayak ada kumpul rutin gitu ya? Iya. Kapan itu? Kayak misal seminggu berapa kali? Seminggu 2 kali. Iya, 2 sekali kali. kadang 2 kali, tergantung sih. Durasinya berapa jam kayak gitu? Biasanya kan kita pulang sekolah jam 3:30 ya itu. Nanti jam 5 itu udah harus bubar juga sih, karena jam 5 itu harus tidak ada kegiatan di sekolah biasanya. Oh, kalau kumpul kayak gitu biasanya apa aja sih yang dibahas? Banyak sih tentang kayak kegiatan apa, misal ya deket-deket ini mau ada kegiatan kayak pensi, berarti kita bahas tentang pensi. Kalau nggak ada mungkin kita bisa sharing-sharing aja. Oke, biasanya kalau semisal nih, kan dulu itu ada pandemi itu mesti semuanya kaget ya, karena kan nggak direncanakan juga. Ada nggak sih beberapa program kerja yang tertunda gara-gara adanya pandemi ini? Ada pastinya. Apa itu? Kayak dulu itu kita membuat event ya, semua udah dipikirkan, kita udah membuat proposal tapi gagal karena adanya pandemi, nggak tahu sampai kapan. Semoga bisa berakhir ya. Ya, semoga, biar amin. cepat masuk sekolah, program kerjanya bisa cepat terlaksana gitu. Terus kalau di pandemi-pandemi gini tuh kegiatannya apa aja yang belum? Misal kita udah ngerencanain sesuatu tapi kayak di pihak sekolah nggak di ACC atau gimana gitu. Ya itu tadi kayak event, mungkin kan kita udah buat proposal sedetail mungkin ya, cuma karena emang masanya ini masih pandemi, jadi pihak sekolah belum bisa ACC kita gitu. Terus perasaannya gimana tuh kalau udah disiapin tuh mateng-mateng, udah bikin proposal, disiapin bareng-bareng, terus tiba-tiba nggak di ACC sama sekolah gitu? Mantap banget rasanya. Kayak sedih iya, kecewa iya, tapi juga kita pastinya sadar gimana baiknya buat kita semua aja. Kita kan juga di pandemi ini harus saling menjaga kesehatan juga. Jadi ya udah nggak apa-apa. Mungkin tahun-tahun berikutnya bisa melanjutkan itu. Oke. Terus kalau pas pandemi ini tuh rapatnya gimana sih? Bisa tolong dijelaskan ke Sobat Saska? Kalau dulu itu pas awal itu rapat kepengurusan ya. Iya. Kita membentuk kepengurusan maupun inti atau yang lainnya itu kita offline, kita di mana gitu, kita membuat acara di mana, keluar gitu. Kalau enggak ya kita via online juga pastinya. Oke. Via online-nya tuh bisa berupa WhatsApp, Iya. Zoom gitu ya. Ya lewat grup atau lewat Zoom kayak gitu. Terus selama pandemi ini apa aja yang udah kalian buat? Misal kayak bagi-bagi takjil atau gimana? Kan kalian habis bulan Ramadan ya gitu. Iya, kemarin itu kita sama Ambalan itu tuh bagi-bagi takjil ya di deket-deket sini, dan alhamdulillah acaranya tuh sukses, berjalan dengan lancar. Walaupun juga banyak pertimbangan juga karena sedang pandemi kan. Terus kita biasanya juga membantu acara di sekolah kayak gitu. Kayak membantu acara di sekolahnya itu bisa tolong dijelaskan apa sih? Apa aja? Kayak misal sekolah kedatangan tamu, kita juga ikut membantu. Kayak sekolah ada acara kemarin juga ada acara kelulusan, kita ikut serta dalam acara tersebut gitu. Gitu. Oke, terus yang terakhir nih, harapan buat pengurus OSIS dan sekolah kita. Ya harapannya sih buat OSIS dulu ya. Ya. Semoga ke depannya pandemi cepat berlalu, kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi full team. Terus kalau dari Sukma apa nih harapannya? Harapannya untuk OSIS yang sekarang
Semoga juga kita semakin kompak walaupun sekarang juga masih pandemi, dan semoga tetap berinovasi, berkreativitas untuk membangun hal-hal yang baru, dan pastinya kalau mungkin tahun besok pandemi sudah berakhir, kita bisa berkumpul lagi dan kita bisa membuat acara-acara yang lebih menarik. Tapi kalau dilihat tadi ya, mau buat acara yang lebih menarik gitu. Kalau semisal nih pandeminya udah selesai, terus ada nggak sih satu kegiatan yang pengen OSIS ciptakan buat sekolah kita? Ya kayak melanjutkan event yang tertunda kemarin aja, kita lanjutin tuh. Kan kita udah buat proposalnya juga kan ya, kita tinggal lanjutin aja. Oke, berarti tinggal melanjutkan aja gitu ya? Yes. Terus aku mau tanya nih, kalian bisa ceritain nggak sih pengalaman apa yang nggak bisa terlupakan di OSIS? Ketika apa ya? Ketika latihan PBB. Apa itu? Ada apa di latihan PBB-nya? Ya, kan itu setiap kesalahannya itu dihitung ya. Nah, itu di akhir latihan latihan, kita menebus kesalahannya itu. Kesalahannya itu. Jadi kalau ada kesalahan harus ditebus. Nah, itu ditebusnya itu pakai cara apa? Biasanya kayak push up kayak gitu. Terus kalau latihan PBB itu yang latih siapa? Yang latih kakak-kakak tingkat juga sih sebenarnya yang masih di OSIS gitu. Terus selain latihan PBB tadi itu ada pengalaman lainnya apa enggak? Pengalaman bolos OSIS. Oh gitu. Kalau bolos OSIS itu gimana itu? Karena kayak capek banget gitu. Ada tugas yang numpuk. Mungkin kayak gitu, kita mikirnya udah capek gitu. Tapi kan kalau misal kita izin tuh nanti kita juga kayak, kenapa teman kalian izin kayak gini? Nanti ya, ditanyain gitu ya, dicariin. Mungkin kayak teman-teman gitu nggak mau gitu dititipin izin gitu, karena mungkin juga takut apa gimana gitu. Terus kita kayak nggak izin, tapi besoknya juga ditanyain sih, tapi kita juga jawab, dan kadang juga mbaknya kasih hukuman juga sih, kayak push up berapa kali, tapi ya nggak apa-apa, emang itu udah konsekuensinya. Iya, konsekuensinya kita. Iya, gitu. Oke. Terus ada lagi nggak itu kayak pengalaman-pengalaman lainnya? Tadi itu kan pengalaman yang sedih ya, kayak duka gitu. Kalau senengnya itu apa? Yang nggak bisa dilupakan? Kayak gini loh, kalau yang lainnya kan cuma gimana ya, pas waktu sekolah nih ya, ketemu sama temennya, kita bisa mendapatkan waktu yang lebih lagi untuk ketemu temen dan ngobrol. Dan itu tuh kayak ngobrolnya tuh kayak tanpa batas gitu loh. Kalau misal di sekolah cuma pas waktu sekolah ya, kayak jam pelajaran udah selesai, terus kayak istirahat, jam kosong kayak gitu. Tapi kalau di OSIS tuh kita kayak lebih leluasa gitu ngobrol ya. Oke, leluasa ya. Berarti kayak di dalam pengurus OSIS tuh kayak ada kekeluargaan gitu. Iya, ya. pastinya. Gimana sih cara nyiptain rasa kekeluarga yang ada di pengurus OSIS? Apalagi kan ini yang kelas 10 belum sempat ketemu ya. Mungkin sempat ketemu tapi hanya beberapa. Nah, itu gimana sih cara meningkatkan kekompakannya dan lain-lain? Kalau ini kan offline juga ya, masih pandemi. Jadi ya kita kayak sebisa mungkin tetap berkomunikasi gitu. Apapun informasi yang kita dapatkan, sekecil apapun, kita langsung kayak informasiin di grup kita gitu. Jadi jangan sampai kayak kita putus untuk komunikasi gitu, untuk menjaga kekeluargaan kita. Oke, kalau tadi jangan sampai ada yang putus komunikasi. Terus kalau ada teman-teman tuh semisal yang kayak pasif, kayak udah mungkin kayak bahasa katanya kayak males gitu ya, menyepelekan OSIS karena ini tuh masih pandemi. Nah, itu gimana sih cara mengatasinya? Ya kita kasih pengertian aja, kita rangkul lagi, kita ajak gabung lagi, kita ajak aktif lagi. Kan namanya juga orang itu kayak bosen, males, itu kan wajar banget sebenarnya. Dan saya pribadi juga pernah ngerasa kayak gitu, udah capek, udah bosen, udah males. Ya salah satunya kita sesama anggota kita harus saling mengingatkan, menguatkan gitu. Merangkul juga ya. Menyemangati. Ya, menyemangati gitu. Terus kalau dari Yonatan nih, kan dari Sekbi TIK. Lah itu kalau pada saat pandemi kan kita mesti lebih fokusnya ke yang di sosial media kan ya. Lah itu apa aja sih yang udah kalian buat di sosial media Osaska?
Ya semisal ada hari besar gitu ya, Iya. memperingati Hari Pancasila atau ulang tahun sekolah gitu, kita membuat poster Oke, poster. buat ucapan gitu. Nah terus nanti kita Kita share di ke grup, di atau- Instagram, pokoknya di sosial Ya. media. Kalau Osaska itu punya sosial medianya apa aja sih? Di punya IG itu bisa teman-teman follow Oke. IG-nya. Boleh sekalian promosi juga ini Iya. buat Osaska di rumah. Iya, yang kayak tahun ajaran baru nanti kalau ada yang mau gabung boleh langsung aja PC salah satu kontak. Nanti juga pasti kita kasih arahan juga. Wah, nggak terasa nih udah kita ada di penghujung acara kali ini. Terima kasih untuk Sukma dan Yonatan sudah hadir di kesempatan hari ini menghibur Sobat Saska semuanya. Nah, sebelum kita berpisah, aku ada nih sedikit pantun buat kalian dan Sobat Saska di rumah. Boleh, silakan. Belanja membeli semangka, tepat di depan rumah Ibu Ningsih. Sampai di sini podcast kita. Sekian dan terima kasih. Saska Jaya Jaya Jaya.